ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangan. Haleluya. Kita siapkan hati kita berikan yang terbaik bagi nama Tuhan pada sore malam hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Sepanjang pagi hingga pada sore malam hari ini Bapa, kami boleh datang kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, karena kami tahu bahwa Kau adalah satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, setiap musim dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong hidup kami, ada perkenanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami datang di tempat ini tidak sama seperti kami datang pada sore malam hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau pulang membawa berkat, sukacita, damai sejahtera bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa, kami siapkan yang terbaik bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik bagi nama-Nya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Oh Yesus, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
Boleh jemaat katakan, musim kan selalu berganti. Amin. Yes Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan melihara. Sama-sama katakan, Tuhan selalu, Kau selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Tuhan selalu, Kau menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkan dan peliharaku seumur hidupku. Kau menjagaku Tuhan dan memeliharaku. Terima kasih, haleluya Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh Tuhan, kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan selalu namamu ya Bapa. Di atas segala-galanya Tuhan, kami puji, kami sembah. Sebab Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang hidup Yesus. Oh kami mau bermazmur bagimu, kami mau bermazmur bagimu Tuhan. Oh Yesus, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur selalu Tuhan. Yes, oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau tiada duanya ya Bapa, sebab Kau tiada batasnya Tuhan. Kau menolong setiap kami Tuhan dalam hal apapun ya Bapa. Kau ada di setiap pergumulan kami, Kau ada di setiap masalah kami, Kau ada di setiap sukacita kami Tuhan. Oh Kau memberikan kami ketenangan. Oh Bapa, Shatakara bayar yes. Shalala bayar yes. Oh Tuhan, inilah nyanyian kami Tuhan.
pujian dan pengagungan bagi-Mu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami Bapa, di dalam setiap kekurangan kami, Kau selalu ada, Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Kau ada dalam setiap perkenanan kami, setiap pergumulan kami, masalah kami, bahkan dalam sukacita kami Kau selalu ada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami tahu Tuhan menolong kami. Apapun yang terjadi Tuhan menolong kami. Kami tidak akan sampai jatuh dan tergeletak sebab tangan-Mu menolong kami. Mari sama-sama sekali lagi katakan kita sambil mengangkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolong. Yes. Katakan dengan sungguh. Selalu menjagaku. Amin Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu, oh Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjagaku. Haleluya, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Dan sore malam hari ini Tuhan, kami rindu setiap kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Bapa. Kami rindu Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami lebih lagi. Apa yang kami tanam, kami akan menuai ya Bapa. Apa yang kami usahakan, kami akan menuai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dan di atas tanah Indonesia ada keamanan, ada kedamaian, ada kesejahteraan ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakilnya, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin ya Bapak. Tuhan berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka ya Bapa, atas setiap keputusan-keputusan yang akan mereka ambil bagi bangsa ini ya Bapa. Ada Tuhan yang bekerja di sana ya Bapa, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil bukan keputusan yang menurut akal manusia Tuhan, tapi Tuhan yang bekerja di sana ya Bapa. Ada hikmat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hati mereka ya Bapa, untuk bahwa bangsa Indonesia semakin hari semakin baik ya Bapa. Bangsa Indonesia semakin hari semakin maju Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, di atas tanah Indonesia ini ya Bapa, ada pertobatan Tuhan. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ada satu-satunya Tuhan. Yesus Kristus ada yang satu-satunya Allah yang layak disembah, yang layak dipuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, senior pastor kami, Pastor Thomas Chandra ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan boleh pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Kesehatan Tuhan karuniakan kepadanya ya Bapa. Tuhan berikan visi-Mu di tangannya ya Bapa. Tuhan, berkati hamba-Mu ya Bapa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan segalanya yang dia lakukan berkenan di hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa bagi gembala lokal tempat ini, Bapak Pendeta Hikyanto Tuhan. Tuhan berikan visi-Mu di tangannya untuk dapat mengembalakan jemaat-Mu dengan baik ya Tuhan. Merangkul setiap orang ya Bapa, untuk membawa jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mengadakan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh keluarga yang ada ya Bapa, bagi jemaat yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap orang tua, ayah dan ibu dan anak-anak ya Tuhan, mereka tidak kehilangan fungsinya ya Bapa. Setiap orang tua, setiap ayah ya Bapa dapat berperan dengan baik sebagai pemimpin keluarga. Para istri, para ibu Tuhan, mereka sebagai tiang doa bagi keluarga mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi penolong bagi suami mereka Tuhan. Dan setiap anak-anak mereka hidup hormat dan takut akan Tuhan. Mereka hidup hormat kepada orang tuanya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Tuhan disenangkan melalui setiap apa yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Jadi kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Abehud Waji Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila kata-kata hikmat Tuhan taruh di mulutnya ya Bapa, dan bahasa-bahasa yang mudah untuk kami mengerti, untuk dimengerti oleh jemaat-Mu, Tuhan taruh atas di dalam hatinya ya Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bertata atas pujian kami, Tuhan berkenan atas pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Lebih dahsyat Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama beri kemuliaan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati.
Sama-sama katakan kecaplah, hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Hey, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh sambil bertepuk tangan, kami memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, hey, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Selama-lamanya, amin. Masih bersuka cita di hadapan Tuhan. Yang bersuka cita boleh sama-sama lambaikan tangan. Hey. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Jalan-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, terang bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam
berjalan bersamamu. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita sukacita dalam hati kita. Siap-siap untuk memuji nama Tuhan. Kita rentangkan sayap kita di hadapan Tuhan. Kita siap terbang bersama Tuhan, amin. Katakan, ku kan terbang, hey, tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lebih dahsyat, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku kan aman Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi lebih dahsyat bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita siapkan tanah hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami siap untuk dibentuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama katakan, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Perlahan saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Raja Wali, yes, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kibiara makara maya shede karamambo, Horiala maya sidi kiara la maya so, Kimbiara la maya sidi kiara la mo, Rabara maya rara maya so, Kirala maya sidi kiri dada maya so. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kurabaya syakarada bayarada baya syarada barala bayarala barala. Mari kita semua menyembah Dia, angkat penyembahan-Mu. Kibiara lama ya se diara lama ya bo, kuria lama ya so, hurama ya sidiki diara lamo. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Abah, terpujilah nama-Mu. Syarara barala barala bayarala barala bayarama. Syarara barala bayara barala barala bayar syarara. Syarara barala bayar syarara. Kami berterima kasih Tuhan. Kami ada di sini untuk mendengar Engkau. Kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu, Tuhan. Kuasai hati kami ya Tuhan. Urapi telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara. Furabaya syakaraba. Kuramaya syakaralaba. Izinkan firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di hati kami. Bicaralah Tuhan, kami mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Usahakan tadi pergi ke sini makan dulu ya, supaya agak mantap.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebenarnya saudara berada di dunia ini, apa yang sebenarnya saudara cari? Yang sedang saudara cari itu akan saudara tinggalkan. Anda hanya diberi kesempatan menikmati barang fana di bumi ini. Anak-anak yang baru tamborin itu ya, kalau ada sekolah minggu ya. Kalau tidak ada sekolah minggu mereka harus dengar firman. Kita di dunia ini hanya menikmati barang yang fana, yang akhirnya kita tinggalkan semuanya. Ada satu ilustrasi cerita tuh ya. Ini kita punya sebidang tanah nih. Kita punya rumah lah yang kita pertahankan ini. Kalau kita naik pesawat kita terbang tinggi ke atas. Kita lihat rumah kita pun tidak bisa kita lihat ya. Itu yang kita sedang pertahankan. Sesuatu yang pada dasarnya sebenarnya terlalu kecil untuk kita pikirkan sebenarnya. Padahal di surga sana luar biasa. Tidak ada tandingnya. Tapi memang hidup di dunia ini ada hal-hal yang kita alami ya, selama di dunia yang fana ini. Kita mengalami banyak hal yang kita lihat di dunia ini. Yang akan kita tinggalkan kita banyak lihat. Tetapi hidup di dunia ini juga adalah satu kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita walaupun singkat, tapi tidak mudah. Memang orang bilang hidup itu sederhana, tapi tidak mudah. Ada banyak hal yang kita harus lewati di muka bumi ini, bahkan ada kalanya ya bisa menimbulkan menjengkelkan, menimbulkan emosi, menimbulkan segala macam di muka bumi ini. Tetapi saudara-saudara, tahukah saudara bahwa penderitaan itu bagian dari kenikmatan hidup sebenarnya? Coba saya ilustrasikan. Di dunia ini hanya Anda seorang diri. Gak ada orang, cuma Anda saja. Yang ganteng cuma Anda. Yang cantik cuma Anda. Yang muji diri Anda cuma Anda. Yang punya mobil itu ada ribuan, cuma Anda. Saya tanya, enak gak hidup kayak begitu? Durian masak, hanya Anda yang petik. Durian jatuh timpa, hanya Anda yang kena. Mudah-mudahan saya khotbah agak mengerti ya. Haleluya. Coba Anda hidup Anda sendiri, main bola Anda, juara satu Anda, pegang piala Anda, keliling kota Anda. Lama-lama Anda gila. Itu bukan kenikmatan. Seringkali ya, Tuhan itu tidak membuat kita jadi gampang. Ada orang berkata begini, Pak, kalau kerja itu ya, kerja keras itu kutuk. Dulu saya anggap kerja keras itu kutuk loh. Saya khotbah di mana-mana, kalau kita kerja keras kutuk. Karena ketika orang jatuh dalam dosa, dia bekerja. Dengan peluh dia bekerja. Sebenarnya kerja itu, sebelum kita jatuh dalam dosa ini, kita sudah bekerja. Tolong tampilkan Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, pelan-pelan ya. Kalau belajar Alkitab itu pelan-pelan aja.
supaya dia masuk di pikiran. Diolah di pikiran dulu, langsung masuk ke hati. Jadi saya harapkan supaya saudara jangan jadi orang Kristen yang amin, amin, amin tapi tidak tahu. Alkitab berkata begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Taman yang paling indah itu. Ada banyak buah, ada banyak makanan di situ. Tetapi dia bilang apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terjemahan lain saudara-saudara, dia bilang merawat dan memelihara. Merawat dan mengurus taman itu. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah disuruh kerja. Jadi jangan berpikir kalau datang ke gereja tuh menyembah nanti uang jatuh dari langit. Kalau begitu Father Love ini sudah pasti banyak jemaat Pak Hikianto. Ketika diangkat, haleluya, puk, 1 karung beras. Puji Tuhan. Pas jatuh 1 karung beras dia angkat, 3 karung jatuh. Baru dia tambah, glory, 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 glory. Dolar mulai jatuh. Dulu itu lagi rame itu apa tuh? Ada serbuk emas itu ya. Dulu tuh lagi rame itu. Semua datang ke gereja mau dapat serbuk emas. Saya bilang jangan lupa tuh bawa air raksa kayak air apa itu untuk ambil emas kalau dia turun. Banyak orang tuh datang ke gereja cuma pengen lihat ada serbuk emas. Luar biasa. Saudara-saudara jangan aneh-aneh. Tuhan tidak suruh kita aneh. Kalau mau makan, kerja. Kok enggak amin ya? Ini otak di mana ya? Kalau mau makan, kerja. Paulus berkata apa? Kalau orang tidak kerja, jangan suruh dia makan. Jadi harus kerja. Yang setuju katakan amin. Jadi pulang dari sini itu bukanlah usaha. Jangan masuk di kamar lalu berdoa, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Istrinya tanya, Pak nggak kerja, tenang. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul. Tapi kalau hanya berdoa saja, Anda baca Alkitab tidak penuh. Makanya ada orang bilang begini, bro, kalau Anda doa-doa Anda kerja, jangan-jangan Anda minum kopi kurang kental. Makan cabai kurang pedas. Jadi kita ini harus tahu bahwa bekerja, usaha itu adalah bagian dari kehidupan. Baik, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu hal. Saya ingin memberitahukan begini, bahwa berkat itu dibungkus dalam kesulitan. Sekali lagi ya, berkat itu dibungkus di dalam kesulitan. Kalau Anda tidak mau menghadapi kesulitan, Anda tidak pernah menemukan berkat. Berkat tidak didapati begitu saja. Tuhan memang kasih Taman Eden, tapi Dia sedang membawa kita untuk mengusahakan, merawat, memelihara, menjaga, mengolah. Kita ini tak sama dengan binatang loh. Kalau binatang itu mau makan ubi, tahu ubi ya? Di sini bilang apa ya? Ubi juga ya. Gak pernah kita makan dengan binatang makan beda. Kalau saudara lihat babi makan ubi,
Dia tidak pernah datang ke kebun, dia gali, dia makan dan dia bilang kita, aduh kenapa tidak dibuat kolak aja ya. Ini kayaknya kurang enak ini kalau makan mentah begini. Ada babi kayak begitu. Nggak ada, ini tiba-tiba ada ayam datang makan itu jagung dan dia berkata begini, aduh ini kalau kita buat popcorn bagaimana? Nggak ada, binatang-binatang malah lagi mikir begitu tuh nggak ada. Karena binatang itu dia tidak punya kemampuan seperti manusia. Manusia itu dia harus olah dulu baru boleh makan. Katakan amin. Amin. Ini tidak membodohin saudara untuk amin-amin, ini asli amin. Anda tidak boleh makan tanpa Anda mengelola. Kecuali Anda nekat aja. Anda harus tumis, Anda harus campur, Anda harus buat makanan, Anda harus kasih sedikit mecin, sedikit garam, sedikit gula, Anda makan enak. Karena manusia itu diberi kemampuan untuk mengelola. Jadi nggak bisa itu Anda berpikir seperti binatang, itu nggak bisa. Maka kalau Tuhan pelihara burung yang nggak pakai otak, pandanglah burung. Artinya gini, lihatlah burung yang nggak pakai otak dipelihara Tuhan. Anda selalu harusnya tahu bahwa Anda juga dipelihara Tuhan, tapi Anda menggunakan otak. Anda lebih dari burung itu. Itu artinya, kalau burung saja yang tak pakai otak bisa hidup, bagaimana Anda tidak bisa hidup yang pakai otak? Itu maksudnya ayat itu. Maka kita ini nggak bisa seperti yang lain. Kita itu berkat itu dibungkus dalam satu kesulitan. Anda kalau mau makan, Anda harus bekerja. Anda tidak serta-merta begitu. Coba saya kasih satu ayat. Mari kita buka dalam Yosua 17. Kita bedah ayat ini ya. Yosua 17 ayat 13. Yosua 17 ayat 13 kita baca, lalu kita baca ayat 14, ayat 15 sampai kita baca tiba pada ayat 18. Tapi kita boleh bergantian ya supaya semua juga bisa baca Alkitab. Saya baca ayat 13, saudara baca ayat 14. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi. Tetapi tidaklah sama seperti mereka itu, tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Ayat 14. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Lalu dibawalah bangsa itu melewati padang gurun.
Tapi rupanya ketika mereka tiba di sana, itu semua tanah di sana sudah diduduki oleh orang-orang Kanaan itu sendiri. Dulu waktu Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir karena ada kelaparan, mereka tinggal di sana hampir 400 tahun. Mungkin beberapa generasi sudah hilang. Yusuf juga tinggal keturunan-keturunan ke bawah lagi. Orang sana diperbudak dan sebagainya. Lahirlah orang-orang yang ya sebelum meninggal itu Yakub. Yakub memberkati Efraim dan Manasye, dan keturunan ini cukup banyak orang. Lalu tibalah mereka ke tanah sana, dibagilah sesuai dengan suku-suku itu. Karena mereka punya nenek moyang itu ada 12, dibagi-bagi. Suku Yusuf ini yang punya 2 anak ini, mereka lebih banyak karena mereka cukup banyak ya. Lalu tidak cukup tempat. Bayangkan, kita ke sana itu pulang, itu semua sudah dikuasai orang. Dan untuk menguasai kembali tanah yang pernah ada yang dibeli Abraham, yang dikuasai Abraham dulu, waktu Tuhan berjanji, itu harus direbut kembali. Nah, untuk merebut kembali kita harus berperang. Kalau kita tidak berperang, kita tidak akan dapat tanah Kanaan, tidak mungkin. Maka saya lihat di sini, walaupun Tuhan sudah berjanji sedemikian rupa, tetapi untuk memperoleh tanah itu, dia harus melalui satu perjuangan yang berat, bahkan peperangan. Artinya bahwa begini, kalau kamu mau ambil itu, maka satu-satunya yang kamu lewati adalah sebuah perjuangan untuk merebutnya. Jadi walaupun Tuhan janji pada kita, dia berkati kita, itu bukan berarti kita dapat begitu saja tanpa perjuangan. Halo? Halo? Amin. Kalau orang menghindari peperangan itu, orang menghindari untuk berjuang, maka dia akan kehilangan semua berkat yang sudah Tuhan siapkan. Jadi berkat itu ada, tetapi dibungkus begitu demikian dalam kesulitan. Ini mau jadi pendeta nih. Tenang aja. Haleluya. Haleluya. Ini berarti dia doa keliling ini. Iya. Gak apa-apa. Tuhan Yesus juga lagi khotbah itu anak-anak main-main di tempat dia kan. Gak apa-apa. Haleluya. Ya. Haleluya. Makin semangat dia jadi. Oke. Sampai di mana ya? Soal ada iklan. Ya gak apa-apa. Jadi Tuhan memberikan janji. Semua janji diberikan, tetapi untuk mendapatkan janji itu kita harus melalui sebuah perjuangan. Amin. 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 Anda tidak mungkin mendapatkan tanah Kanaan kalau Anda tidak berjuang untuk itu. Kita banyak alasan. Wah, itu kan mereka punya kereta besi. Mereka lebih kuat dari kita. Tapi Yosua bilang tidak, kamu lebih kuat dari mereka. Ayo rebut. Saudara, Allah merancang kita lebih dari pemenang. Katakan amin. Allah merancang kita lebih dari pemenang. Amin. Kita bisa hadir di bumi ini karena dari seluruh kromosom atau apa ya yang membentuk manusia, itu hanya satu yang hidup. Pembuahan itu hanya satu yang hidup. Itu dia berusaha melewati pergumulan sampai dia tidak gugur, sampai membentuk kita. Jadi kita tuh dari kandungan kita sudah dibentuk sebagai seorang pejuang. Kita dibentuk untuk jadi seorang pemenang. Jadi nggak mungkin saudara-saudara Tuhan memberikan kepada kita tanpa tanggung jawab. Sebelum kejatuhan manusia ada tanggung jawab. Engkau mau makan, engkau mau makan lebih banyak, engkau harus olah dia, engkau harus tanam, engkau harus cangkul, engkau harus melewati semua itu. Tanah Kanaan itu punyamu, tapi untuk mendapatkan itu Anda harus berperang.
Jadi orang yang mau menghindari kesulitan, itu orang sedang menghindari berkat besar dalam hidupnya. Kalau mau nangkap ikan besar, Anda tahu bahwa badai jauh lebih besar. Karena Anda harus pergi ke lautan bebas. Kalau cuma mau makan ikan seluang, main-main kaki di tepi air saja dapat. Tapi mau makan ikan yang besar, Pak saya mau makan hirip ikan hiu. Bisa-bisa jadi korban kita. Anda harus menyelam, Anda harus berkelahi dengan ikan hiu. Cuma minuman yang paling gampang itu, walaupun binatangnya ganas tapi gampang, namanya lidah buaya. Dia berani potong lidahnya ya, jadi lidah buaya. Nekat tuh ya. Tapi kalau Anda mau makan ikan sirip ikan hiu, Anda pergi ke laut bebas. Dan tahukah Anda, ada badai di sana yang menunggu Anda. Anak saya, dia mau naik sepeda. Dia harus luka dulu. Dia harus banyak sekali ujian. Baru dia bisa naik sepeda. Kemarin jatuh, dagunya berdarah, ada lubang dikit. Saya kaget pulang, anak saya berdarah. Kenapa ini? Mamanya biar aja supaya dia belajar. Kita ya, saya mau kasih tahu ya, pilihan-pilihan yang mudah akan mempersulit hidupmu ke depan. Tapi pilihan-pilihan yang sulit, ya, pilihan-pilihan yang mudah akan mempersulit hidupmu ke depan maksud saya. Tapi kalau Anda memilih hal-hal yang mudah, maka akan membuat Anda ke depan sulit. Tapi Anda memilih hal-hal sulit, Anda ke depan mudah. Maksud saya begitu. Coba pilihan-pilihan yang mudah. Ibu-ibu bangun tidur, mudah. Yang mudah-mudah aja pilihan, tidak usah susah-susah. Bangun tidur, ambil HP, main sampai jam 10. Udah jam 10, mandi sebentar. Habis mandi sebentar, main ke mall. Putar-putar rambut di mall dulu. Masuk salon. Udah masuk salon, setelah itu jalan di mall sampai sore. Pakai tas bermerek, gantung sini. Ya, oke, silakan aja. Sampai sore, telepon kawan-kawan. Bagaimana kita main kartu di mana? Wih, ibu-ibu keren ini. Main kartu. Sampai malam begini. Waduh. Udah capek tidur, besok lagi lakukan begini. Ada satu kejadian terjadi. Ibu ini malam-malam pergi main judi. Dia tutup rukonya. Tiba-tiba kebakaran. Anak yang dalam ruko itu mati. Kenapa? Dia lagi main judi, dia tidak tahu rumahnya. Anaknya lari keluar, mamanya tutup dari depan. Ngeri. Orang kalau memilih pilihan-pilihan yang gampang, dia akan mempersulit hidupnya kemudian. Kalau Anda begitu terus Anda lakukan, Anda akan hancur kemudian. Karena kita memilih hal-hal yang mudah. Tapi kalau kita pilih hal-hal yang sulit, pagi-pagi kita sudah bangun. Kita siapkan sarapan untuk anak-anak. Suami antar ke sekolah pulang. Dia buat kue untuk jualan. Setelah dia buat kue, istirahat sebentar, dia tidur, dia bangun sebentar. Dia kaget, dia mulai lagi bikin sulaman. Dia buat karya-karya tertentu. Dia tidak bisa tidur sampai pekerjaannya selesai. Dia lakukan itu dengan tekun. Saya rasa dia ini punya masa depan yang baik. Kenapa? Dia pilih hal-hal yang sulit. Karena berkat itu ada, tetapi dibungkus dengan kesulitan. Halo? Halo, amin. Saya di gereja ada 2 dokter. Sekolah itu susah. Apalagi jadi dokter, itu banyak buku yang dibaca. Saya pernah lihat ada orang yang sekolah dokter.
Mereka beli mayat. Satu mayat yang tidak jelas itu 4 juta dulu. Yang ditabrak tidak tahu KTP siapa, anak siapa apa. Itu dibeli, dimasukkan, dibeli, dibongkar. Untuk dipelajari apa sebenarnya jantung itu apa. Dibongkar untuk membongkar satu jenazah. Itu mereka harus beli 4 juta. Itu jenazah. Wah, susah sekolah itu, susah sekali. Praktek. Nanti praktek lagi, beli lagi. Sekolahnya susah. Tetapi kesulitan itu mereka lewati. Setelah dia jadi, saudara datang ke dokter. Saudara periksa kan? Nggak apa-apa ya, saya turun di sini Pak ya. Ya. Saya khotbah jalan-jalan juga nggak apa-apa ya. Kalau mereka tidur langsung saya pulang Pak. Coba saudara ke dokter. Dokter suruh, ayo naik ke tempat tidur. Dia coba lain. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Pegang perut. Banyak minum air putih ya. Dan banyak istirahat. 200 bayar. Coba saudara pergi ke saya tarik. Enggak bayar. Karena sekolah saya kurang. Beda. Anda sekolah. Beda. Anda coba kerja. Sakit ya? Iya. Sudah lama. Pukul perut. Sudah lama. Tarik. Lepas. Tarik lagi. 200. Anda punya kucing sakit. Anda bawa ke orang Batak. Langsung selesai. Tapi kalau saudara bawa ke dokter, anjing saudara, saya pernah saudara-saudara suruh mendoakan anjing. Karena anjing yang suka lari-lari itu apa tuh? Anjing yang kutub itu. Dibawa. Pak, tolong doakan dong Pak. Apa? Di kamar Pak. Apa? Saya ke kamar, anjing. Saya bilang ini prank sama pendeta ya. Tolong Pak, kasihan sudah beberapa hari dia tidak mau makan Pak. Saya doain. Jing. Gak enak doa anjing. Saya belum pernah doa anjing, baru kali ini doa anjing. Saya mau doa aja. Ini pas saya tumpang tangan hilang ini jari saya ini. Saya dari jauh. Jing. Kalau kau hidup-hiduplah, kalau kau mati-matilah. Habis itu, kan saya imlekan itu. Rupanya habis doa itu pulang. Pak Pendeta terima kasih. Dia kasih ampau. Saya bilang kalau tadi saya tahu, keluarkan semua anjing saya doain. Doa anjing gila itu ya. Tapi begini, Anda pergi ke dokter hewan. Itu saya punya kucing, tahu-tahu lembek-lembek begitu. Kok sudah beberapa hari enggak makan, ini dipukul orang atau apa. Saya bawa, tolong bawa itu ke dokter. Dia baru 1 kali suntik 50.000. Sekali suntik. Kenapa? Karena dia setelah melalui kesulitan hidup. Dia sekolah mahal, dia bayar mahal, dia bergumul mahal, tidak pernah tidur, buat ini buat itu. Dan dia punya bingkai kesulitan itu dibuka oleh dia. Maka hidupnya mudah. Kalau Anda mau diberkati, Anda harus melewati yang namanya bingkai kesulitan. Amin. Mau tarik napas, lepas, tarik napas 200 mau. Bingkai itu harus dibuka. Ada orang yang belajar di bengkel. Aduh, buka satu skrup saja. Cari itu, ini kunci berapa. Itu dibongkar kuncinya, dikasih ke dia. Dia buka sampai keringat-keringat. Tapi ketika dia ahli itu, dia telah membuka bingkai kesulitan hidup itu. Orang yang tidak mau sulit, dia akan kehilangan banyak berkat besar.
Dan saya percaya orang-orang yang bisa melewati itu. Coba saudara tanya semua orang sukses. Apakah dia langsung sukses? Tidak. Awalnya memang sangat sulit untuk mendapatkan itu. Kalau saudara belajar dari Jack Ma itu, dia bilang, dia belajar, dia kerja jauh lebih waktunya jauh lebih untuk mengembangkan satu usaha. Dia telah melewati namanya bingkai kesulitan. Pertama Anda bangun bisnis tidak mudah tentu. Bob Sadino hanya menjual telur. Dia tawar dari rumah ke rumah. Gak mudah. Jadi saya tidak yakin orang bisa jadi pemimpin tanpa proses. Saya gak yakin. Sangat gak yakin. Saya tidak yakin kalau orang tidak melewati batas kesulitan lalu dia bisa hebat. Saya tidak yakin. Bahkan orang-orang besar saja, dia punya perusahaan besar, dia tidak kasih ke anaknya. Dia kasih ke anaknya yang jauh di sana. Dia kasih sekolah anaknya tinggi, lalu dia suruh pegang itu. Apa namanya tuh? Tempat yang jauh, bukan perusahaan besar, dia suruh pegang. Mampu nggak anak saya? Kalau dia mampu baru dia terus pelan-pelan dia naik sampai dia bisa pegang bapaknya punya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa kalau kita tidak melewati semua proses. Kita bisa karena kita melewati semua proses. Jadi ada bingkai yang harus kita buka. Itu bingkai kesulitan hidup. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati? Susu dan madu, saudara mau diberkati? Yosua bilang, Efraim, Manase, itu walaupun punya kereta besi, Anda harus lawan itu. Selama Anda tidak melawan itu, Anda akan tinggal tetap sama di tempat yang sama. Kalau Anda berkata Tuhan bawa saya naik, berarti Anda harus tahu di atas di sana itu banyak badai. Raja Wali dia tidak mampu terbang tinggi. Hanya satu caranya, ketika dia menggunakan badai untuk terbang. Seringkali kita lihat badai, kita takut sama badai. Tapi Raja Wali dia akan menatap badai itu. Ini kesempatanku terbang jauh lebih tinggi. Pada waktu badai datang diterbang, naik. Kita tidak bisa punya cara berpikir lemah. Karena kita ini adalah orang-orang Kristen yang kuat. Harapan bagi kita ada. Kita harus berani maju melangkah. Kalau Anda tidak melangkah, Anda tidak dapat apa-apa. Maka orang gagal itu bukan orang gagal itu karena dia tidak pernah mengalami orang sukses itu bukan dia tidak pernah mengalami kegagalan. Dia pernah mengalami kegagalan, tapi dia tidak berhenti mencoba. Gagal satu kali masih maju lagi, gagal satu kali masih lagi, dia tidak menyerah. Itu yang Tuhan mau dari kita. Katakan amin. Katakan amin. Jangan menyerah. Kalau Yesus dia berhenti di Taman Getsemani, hari ini juga gagal. Cawan itu mengerikan bagi dia. Kalau bisa itu berlalu Tuhan. Dia naik kayu salib. Setelah itu semua dia lalui. Dia bilang, sudah selesai. Ketika penderitaan itu dilalui, maka yang ada hanya tinggal kemuliaan. Siapa yang rindu kemuliaan? Haleluya, rindu kemuliaan? Anda harus melalui yang disebut dengan bingkai kesulitan. Kalau Anda tahu begini, Anda berkata begini, Tuhan kirim kesulitan. Karena di balik kesulitan ada berkat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, tepuk tangan kayak lemes-lemes gitu ya. Lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya. Kesulitan itu gak soal. Gak soal.
Tuhan berkata apa? Aku tidak mengambil mereka dari bumi ini, tetapi aku melindungi mereka dari yang jahat. Dengar, Anda tidak butuh ke sorga untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dengar ya, Anda tidak butuh ke sorga untuk apa? Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Anda melihat kemuliaan Tuhan pada waktu kesulitan itu datang padamu. Musa itu ditunjuk Tuhan. Jadi pemimpin ya. Musa bilang, aku gak pandai bicara. Sampai Tuhan marah loh sama Musa tuh. Siapa yang menciptakan lidah? Kita gak perlu takut kalau kita bersama dengan Tuhan. Justru kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk membuat Anda menikmati berkat Tuhan. Oh amin. Haleluya. Amin lebih keras lagi. Badai itu adalah bagian yang terbaik. Kita punya sekolah itu kan, sekolah satu lantai, satu tingkat gitu. Diajar Tuhan dengan proses-proses tertentu. Ya. Gak apa-apa kita lalui saja. Pelan. Tapi kesulitan itu, dengar Pak. Ini yang Tuhan ingin sampaikan. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, dengar baik-baik ya. Kesulitan itu menandakan, dengar ya, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kesulitan itu menandakan bahwa Anda sedang berjalan ke atas. Kemudahan itu, perhatikan, Anda sedang berjalan ke bawah. Saya jalan di sana, Sari Rasa ya. Apa tadi kita? Sita Rasa. Kan di lantai 2. Tapi kan rasanya itu tangga tuh 3 lantai kelihatannya. Saya naik, rasakan sakit kan. Kalau Anda rasa berat, tenang aja, Anda sedang naik ke atas. Kok enggak amin ya? Amin Pak. Amin ya Pak. Kalau Bapak rasa berat hidup, tenang, Bapak sedang jalan kemana? Ke atas. Bapak-bapak sudah rasa sakit, sudah rasa berat, tenang, Anda sedang berjalan ke atas. Wow. Ketika tantangan itu datang, tandanya Anda sedang berjalan ke atas. Ketika Anda merasa badai begitu besar, tenang, Anda sedang berada di tengah-tengah berkat. Ketika Anda rasa badai besar, tenang, Anda sedang ada di atas langit. Jalan menurun itu mudah, bro, jalan menurun itu mudah. Kalau Anda merasa berat hidupmu, tenang. Bilang kiri kanan, bro, kita lagi ke atas bro. Bro, kita sedang naik ke Gunung Sinai bro. Amin. Amin. Kalau saudara sedang rasa muda, bro, Anda sedang turun ke lembah kematian bro. Ya, Anda sedang turun itu. Kalau Anda dicaci maki dan Anda bertahan, Anda jadi pemimpin. Yang amin keras ini ya. Ini jadi pemimpin semua nih ya. Haleluya. Haleluya. Anda sedang naik ini. Ada yang datang, aduh Pak Pendeta, rasanya mau mati. Ya, itu Anda sedang rasa mau hidup nanti. Kok enggak amin ya? Pak Pendeta kok rasa mau mati, bagus. Karena Anda mau rasa mau hidup itu begitu. Haleluya. Haleluya.
kita ini boleh berserah tapi bukan menyerah. Ada satu lagu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Jangan nyanyi. Aku menyerah. Aku menyerah. Tuhan dari surga bilang, alamak, alamak. Lu mati aja lu. Saya senang dia main musik itu. Rasanya kayaknya mau tidur-tidur begitu bangun-bangun lagi. Enak gitu. Saya pikir-pikir ya. Tuhan, berarti jadi orang Kristen tidak mudah ya? Ya. Justru di saat-saat itu Anda tidak perlu cari kemuliaan di sorga. Tuhan akan memberikan kemuliaan, pertolongan, pemeliharaan justru pada waktu Anda ada di bumi ini. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Maka ada ayat berkata begini, pengharapan itu sau yang kuat. Seperti jangkar itu kuat. Kenapa kita punya pengharapan? Karena kita punya Yesus. Pengharapan itu begini. Saya tahu kali ini memang saya mungkin tidak mudah melewati. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong. Itu pengharapan. Saya tahu dokter bilang sakit saya tidak disembuhkan. Tapi saya masih percaya Tuhan masih mampu menolong saya. Itu pengharapan. Saya tahu saya berjalan ini tidak mudah. Terlalu banyak utang yang saya hadapi. Terlalu banyak pergumulan. Rasanya berat dalam hidup. Tapi saya tahu pertolongannya tidak terlambat bagi saya. Itu pengharapan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara punya pengharapan? Saya undang semua bangkit berdiri, katakan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Dengan lembut, dengarkan saya baik-baik. Yosua bicara sama siapa? Efraim dan Manasye. Kami ini gak kuat, mereka punya kereta besi, mereka punya pasukan yang terlatih. Dengarkan saya baik-baik. Konsep pikiran Yosua begini, engkau akan mengalahkan mereka. Kenapa? Karena pada waktu Yosua masuk tanah Kanaan, Musa itu pernah nyuruh, Yosua kamu lihat mereka. Dari 12 pengintai, 10 pengintai itu berkata begini, mereka raksasa, kami belalang. Tapi Yosua berkata apa? Tidak. Kami yang raksasa, mereka yang belalang. Cara berpikir itu yang membuat Yosua menang perang. Dia ajarin kepada Efraim dan Manasye, hei engkau tidak ditentukan kalah, engkau merebut mereka. Karena Tuhan kita besar. Kalau engkau bisa lihat Tuhanmu yang besar, persoalan itu engkau lihat kecil. Bingkai kesulitan itu menjadi kecil. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam dia. Engkau bukan orang yang menyerah, tapi engkau berserah. Biar Tuhan bekerja ganti kita. Saudara mau lihat kemuliaannya?
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan sekali lagi, aku berserah. Haleluya. Oh, aku berserah. Oh, aku berserah. Abba. Da Yesus juru selamat. Aku katakan aku berserah. Haleluya. Yes, aku berserah. Abba. Saya minta Ibu Pendeta Esni berdoa untuk firman Tuhan. Oh, aku Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat malam hari ini yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu mengajar kami untuk kami mengikuti jejak-Mu Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup kami selama kami mengikuti Engkau, di mana Engkau mengizinkan waktu kami untuk hidup, kami tahu ada bingkai-bingkai kesulitan yang harus menjadi tugas kami, dan di tengah kesulitan itu Tuhan ada berkat di sana, ada pembentukan karakter, ada anugerah Tuhan yang besar, ada pengertian, ada kedewasaan rohani yang kami peroleh. Bapa di surga, pegang tangan kami yang lemah ini, biar kami berjalan bersama-sama dengan Engkau untuk menghadapi segala sesuatu, karena di balik semua ada kemuliaan yang Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, buat kami dewasa ke arah-Mu ya Tuhan, biar mata kami hanya tertuju kepada Engkau, Allah penuntun dan penolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati gereja di tempat ini, jadikan semua jemaat ini dewasa dan mengarahkan hidup mereka hanya tertuju kepada Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati para hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk mengarahkan, untuk membimbing jemaat ini kepadamu Tuhan. Beri mereka hikmat dan akal budi. Sekali lagi Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang ditabur di hati kami pada saat malam hari ini merupakan benih yang terbaik, tertanam di tanah hati yang subur, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Sama-sama kita akan mendengarkan FLC News dan juga persembahan dijalankan. Oh
Puji Tuhan. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Lambaikan tangan yang diberkati Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan menyerah dengan keadaan, ya. Terus berjuang. Sebab saya percaya bahwa Allah di pihak kita, Allah bersama dengan kita. Dan saya percaya bahwa ketika Allah bersama dengan kita, maka kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Mewakili seluruh staf gembala di tempat ini, pengurus gereja, terima kasih kepada Pak Abi, Ibu yang sudah melayani kita baik ibadah pagi dan ibadah sore. Ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak. Diberkatilah orang yang mengandang Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Mari arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan malam hari ini, mereka ditolong Tuhan, disertai Tuhan, dijaga, dipelihara Tuhan. Di sepanjang minggu ini di mana kami melangkah, duduk, melakukan setiap aktivitas pekerjaan, studi kami disertai Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Tuhan sanggup menolong, membuka jalan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan terus memberikan kemampuan buat kami. Tuhan boleh melewati setiap proses hidup yang kami boleh lewati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Diberkati rumah tangga, pekerjaan, studi kami diberkati Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pulang ke tempat kediaman masing-masing. Bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Allah Anak, penghentaran penghiburan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita malam ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan